Bayangin gigs, besok kamu mau ujian fisika. Meskipun gak mau, ya mau gak mau, tetap ujian fisika. Apa yang mau kamu lakuin? Ngafalin rumus, baca buku pakai SKS, sistem kebut semalam, atau cuek aja, gimana ntar lah, tinggal nyontek lah. Nah gigs, gimana kalau besok kamu meninggal? Kamu belum siap ditanya malaikat, apa yang mau kamu lakuin? Ngafalin jawaban dari pertanyaan malaikat maut, baca buku agama pakai SKS, sistem kebut semalam, atau cuek aja, gimana ntar, tinggal nyontek. Tahu nggak gigs, pada masa dulu di Mesir kuno, orang sono udah punya teks spiritual yang disebut Pyramid Text atau Coffin Text pada tahun 2400 sebelum Masehi. Tapi kitab itu cuma digunakan sama raja dan bangsawan tinggi. Baru di era New Kingdom, sekitar 1550 sebelum Masehi, konsep kehidupan setelah kematian dianggap bisa dicapai sama semua orang, asalkan mereka punya panduan buat menavigasi dunia bawah. Dan panduan itu yang dinamakan sebagai Book of the Dead. Saat seseorang meninggal, proses mumifikasi dilakukan. Jasad dibersihkan, dimandikan dengan anggur dan minyak, organ vital disimpan dalam canopic jars, tubuh dikeringkan dengan natron atau garam alami, terus dibungkus linen berlapis-lapis. Terus pendeta membaca mantra dari Book of the Dead, terutama spell 154162, buat menjaga supaya tubuh tidak membusuk di duat. Aku tidak akan hancur karena aku adalah Osiris. Aku hidup seperti para dewa dan tubuhku kuat seperti Ra yang terbit setiap pagi. Sebelum jenazah ditutup, pendeta atau disebut juga kerhab memegang alat kecil berbentuk semacam pahat dan menyentuh bibir, mata, dan telinga mumi sambil berkata, "Mulutmu terbuka agar engkau dapat berbicara di hadapan para dewa. Matamu terbuka agar engkau melihat jalan Ra. Telingamu terbuka agar engkau mendengar panggilan Ma'at." Kitab Book of the Dead nggak dibaca satu kali doang, tapi ditempatin dan dibacakan sepanjang perjalanan. Pendeta alias kerhab baca mantra pembuka saat jenazah dibawa ke makam. Di depan makam dibacakan spell 1-30 supaya roh tahu jalan keluar dari tubuh. Dan di dalam makam diletakkan gulungan papirus di dada atau tangan mumi. Beberapa versi bahkan nulis nama pemiliknya di setiap bagian. Untuk Asep misalnya, yang hidup dengan kebenaran supaya dia tidak tersesat di duat. So, Book of the Dead ini seolah-olah contekan buat para roh supaya nggak tersesat di alam baka. Analoginya kayak kamu mau jalan ke tempat yang belum pernah kamu datengin, terus kamu pakai Google Maps sebagai navigator perjalanan kamu ke tempat yang mau kamu tuju. Book of the Dead mirip-mirip kayak Google Map untuk roh manusia yang baru meninggal. Orang-orang Mesir kuno nyebut buku ini Peret Emheru atau The Book of Coming Forth by Day. Ini adalah kitab mistik yang dipercaya bisa bantu jiwa menavigasi dunia setelah meninggal. Karena buat orang Mesir kuno, meninggal tuh bukan akhir. Mati itu cuma pindah alamat atau pindah tempat tinggal. Buku ini bukan satu volume yang rapi kayak novel atau kayak manga One Piece yang gak tamat-tamat, tapi lebih kayak playlist doa kematian berisi 190 mantra alias spell. Jadi ada tamatnya gigs sampai 190 bab. Spell tersebut tertulis di papirus, peti mati, kain linen mumi, bahkan di dinding makam. Setiap versi bisa berbeda karena setiap orang kaya di Mesir dulu tuh bisa custom order isi kitabnya. Bayangin kamu mau lamar kerja ke perusahaan atau surganya Osiris, kamu bikin CV isinya nama, Suprapto, pengalaman, pernah sedekah 2000 perak ke fakir miskin, skill, menguras sungai Nil, mohon pertimbangan saya sebagai kandidat untuk masuk ke surga Anda, terima kasih banyak, kira-kira gitu. Versi paling terkenal ditemuin pada Papyrus Ani, seorang juru tulis kerajaan dari sekitar tahun 1250 sebelum Masehi, ditemuin pada tahun 1800-an dan kini disimpan di British Museum. Gambarnya sangat detail, adegan pengadilan, perjalanan jiwa, sampai mantra pemanggil dewa. Buat para arkeolog modern, kitab ini bukan cuma teks religius, tapi juga blueprint buat memahami mindset spiritual Mesir. Gimana mereka melihat alam semesta, kematian, dan konsep secara moralitas. Secara garis besar, kitab ini ngejelasin perjalanan jiwa setelah mati, dari dunia manusia menuju alam baka. Dalam mitologi Mesir, begitu manusia meninggal, rohnya
akan menempuh perjalanan melewati gerbang-gerbang penuh rintangan. Ada sungai api, monster penjaga, kegelapan yang cuma bisa dilewatin kalau kamu tahu passwordnya. Apa itu passwordnya? Mantra dari Book of the Dead itu sendirilah passwordnya. Secara umum, versi paling lengkap dan terkenal adalah Papyrus of Ani. Ani doang ya, bukan Ani-Ani. Yang terbagi menjadi 4 bagian besar, walaupun urutan dan isi bisa bervariasi tergantung manuskrip. The Preparation of the Rites. Judul aslinya dalam bahasa Mesir kuno adalah ini. Pokoknya bagian ini berisi spell atau mantra pembuka supaya roh sadar kalau dia udah meninggoy. Jangan sampai rohnya lupa diri dan siap memasuki alam baka atau duat meskipun tidak punya uang. Tujuannya buat melindungi jiwa dari kehilangan identitas, menyapa dewa-dewa penjaga gerbang dan mengubah roh menjadi bentuk ilahi. Spell yang pertama. Here begins the book of the coming forth by day, the words to be spoken by the Osiris Ani. Hail Ra, shining from the horizon, I have come forth into the light, my heart is pure, my limbs are strong, I have become one who knows the divine names. Nama Osiris di sini merujuk ke nama si jasad. Karena nama dia Ani disebut Osiris Ani. Kalau namanya Budi, ya Osiris Budi. Kalau di Indonesia kayak almarhum lah ya, atau almarhumah. Si roh harus tahu namanya siapa, karena kalau enggak bisa berabe nanti di akhirat. Lanjut terus sampai ke spell 16, terus masuk ke bagian kedua. The journey through the duat. Roh mulai menavigasi duat atau dunia bawah, transisi antara kehidupan dan keabadian, yang penuh gerbang, danau api, monster, juga makhluk penjaga. Tujuan dibacakannya spell ini supaya roh tahu cara mengenali penjaga dunia bawah, ngelewatin gerbang tanpa dimakan makhluk menghisap jiwa dan mencegah jiwa untuk mati lagi. Bagi orang Mesir kuno, saat matahari terbenam bukan berarti Ra mati, tapi dia turun ke dunia bawah, nemenin arwah ngelewatin duat yang digambarin punya 12 gerbang, representasi 12 jam perjalanan Ra dari senja ke fajar. Roh mengikuti perjalanan ini supaya bisa terbit kembali bersama Ra. Dan disinilah kisah jiwa manusia dimulai. Saat nafas terakhir berhenti, jiwa terlepas dari tubuh, menatap dinding dunia yang mulai retak. Dia tahu perjalanan ini bukan akhir, melainkan ujian terakhir. Oke, perjalanan kita mulai. Matahari terbenam di cakrawala, roh berdiri di gerbang barat, di mana bumi berakhir dan duat dimulai. Dewa penjaga Selket dan 4 ular api menjaga pintu ini. Perahu Ra yang sering disebut Mas Sektet melewati sungai hitam yang dikelilingi roh-roh tanpa nama. Roh yang tahu namanya akan diterima naik ke perahu Ra, bergabung dengan rombongan para dewa, sementara roh yang gak tahu namanya akan tenggelam di sungai api. Apa itu sungai api? Teks-teks kayak Amduat dan Book of Gates gambarin bagian-bagian duat di mana arwah menghadapi rintangan berbahaya, danau atau sungai berisi api, sumur api atau jurang yang membakar, ruang di mana musuh, monster, dan entitas destruktif menunggu. Istilah yang dipakai peneliti modern seringkali diterjemahin sebagai Lake of Fire atau Sea of Fire. Representasinya bisa beda-beda, tergantung manuskripnya. Oke, lanjut. Roh menyusuri sungai yang airnya merah membara. Dijaga sama ular bernama Sekhem Ra dan roh iblis Nehara. Roh yang berdosa terbakar, roh murni ngelewatin tanpa luka. Perahu Ra kini mulai meredup, sinar matahari padam dan dunia ditelan malam. Pedang tulang dan bayangan, ini wilayah roh-roh tersesat, manusia yang hidup tanpa nama, tanpa kehormatan, tanpa doa. Dijaga oleh dewa berkepala serigala, roh yang gagal akan digigit ular. Roh yang mampu mengingat nama leluhurnya akan diselamatkan oleh Anubis. Para roh menuju gerbang yang dijaga sama makhluk-makhluk Sebau. Roh api bermata banyak yang menembus kegelapan. Di sini, roh harus ngakuin perbuatan hidupnya. Kalau salah ngomong, Sebau akan membakar jiwanya jadi abu. Ra dan rombongannya tiba nih di danau tanpa ujung, diserang sama ular raksasa, Apophis, simbol kekacauan abadi. Para dewa melawan. Ra nembakin panah cahaya, manggil Seth untuk membantu menebas Apophis. Ular Apophis terpotong tapi tidak mati, dia akan kembali setiap malam. Dalam beberapa versi, beberapa roh bisa membantu menangkis Apophis, beberapa roh yang lemah jadi beban kapal. Waktu hidup jadi beban keluarga, udah mati masih jadi beban dewa. Sampailah mereka di titik paling gelap. Ra kini mati secara simbolis dan disambut oleh Osiris, dewa kematian. Disinilah terjadi penyatuan. Ra, simbol kehidupan, dan Osiris, simbol kematian, bersatu untuk menjaga keseimbangan alam semesta.
Roh manusia berlutut mengakui kefanaannya. Inilah bagian paling ikonik dari Book of the Dead, penimbangan jantung. The Judgment Hall of Osiris. Jiwa atau roh berdiri di hadapan Dewa Osiris yang duduk di atas tahta hijau zamrud, pakai mahkota Atef, ditemenin sama dua dewi, Isis dan Nephthys, juga Dewa Thoth, sang pencatat kebijaksanaan, dan Anubis juga, sang penuntun roh. Dan sekeliling mereka terdapat 42 dewa kecil, masing-masing mewakili satu prinsip moral dan sosial. Inilah yang disebut dalam teks Book of the Dead, spell 1-5. Confession of Innocence, atau pengakuan tidak bersalah. Satu persatu mereka bertanya, apakah kau mencuri? Apakah kau bersaksi palsu? Apakah kau menipu orang miskin? Apakah kau menodai sungai Nil? Apakah kau membuat seseorang menangis tanpa alasan? Untuk tiap pertanyaan, roh menjawab, salam kepadamu, oh Dewa kebenaran, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak berbohong, aku tidak membuat seseorang menangis tanpa alasan, aku tidak berkhianat pada sahabatku, aku tidak mencemari air Nil, aku tidak menodai istri atau suami orang lain, aku tidak menolak memberi roti kepada yang lapar, aku tidak menutup telinga terhadap kebenaran, aku tidak korupsi, aku tidak merugikan negara dengan proyek yang gak jelas. Suara itu bergema ke seluruh aula, setiap kalimat seperti menantang hati sendiri, apakah benar semua itu? Atau hanya omong kosong belaka? Thoth, dewa kebijaksanaan berkepala burung ibis, mencatat tiap pengakuan dengan tenang. Pena emasnya menari di atas papirus cahaya. Jantung sang roh itu diambil dan diletakkan ke atas salah satu sisi timbangan. Di sisi lainnya diletakkan bulu Ma'at. Anubis memeriksa timbangan itu. Kalau jantung tetap ringan seperti bulu, Thoth berkata, jantungnya bersih, ia telah hidup sesuai Ma'at. Osiris tersenyum lembut, dan jiwa itu pun dipersilakan menuju Sekhet Aru, tanah abadi di mana segala luka dunia disembuhkan. Tapi, bila jantung lebih berat daripada bulu Ma'at, terisi kebohongan, keserakahan, dan dosa yang disembunyikan, maka Amit, makhluk mengerikan berkepala buaya, badan dan kaki depan singa, badan dan kaki belakangnya kuda Nil, random banget ya, bakal muncul, dan dalam sekali gigitan jantung itu hilang, jiwa itu lenyap. Buset, udah mah di dunia mati, di akhirat mati lagi, jadi 2 kali matinya ya. Becoming Divine. Sungai hitam kini berubah jadi emas. Ra dan rombongan berlayar di antara roh-roh bercahaya yang menyambut mereka. Jiwa yang selamat berubah jadi Ahak atau roh cahaya. Gerbang terakhir sebelum fajar dijaga sama 2 ular berkepala manusia, mewakili sang malam. Ra bersiap menjadi Kepri, sang skarab ilahi. Roh menyiapkan diri untuk kelahiran spiritualnya. Fajar pun datang menyingsing, perahu Ra muncul dari Duat, bawa semua roh yang lolos ujian Dewa Osiris. Mereka sekarang berada di bawah sinar matahari baru. Hidup abadi di Field of Reeds atau Sekhet Aru, ladang surgawi tempat Ra terbit setiap hari. Tujuannya menjadi satu dengan dewa, biasanya Osiris atau Ra. Nikmatin makanan abadi, cahaya, dan ketenangan. Serta kadang roh bisa kembali ke bumi dalam bentuk burung suci. Sekhet Aru bukan surga dengan awan dan malaikat. Ini tuh cerminan Mesir yang sempurna. Dataran luas, air segar sungai Nil yang bersih melimpah, tanaman hijau, langit selalu cerah, hasil panen gak pernah gagal. Orang Mesir percaya, kalau kau bekerja keras dan hidup jujur, maka setelah mati engkau akan hidup di tanah yang subur tanpa akhir. Itu sebabnya dalam lukisan makam, jiwa-jiwa yang selamat digambarkan bertani, manen gandum, dan mancing ikan di sungai cahaya. Mereka gak beristirahat, mereka ngelanjutin hidup, tapi tanpa penderitaan, tanpa kesengsaraan, dan pastinya tanpa koruptor. Bagi masyarakat Mesir kuno, surga bukan hadiah, melainkan lanjutan dari kerja keras dan kebaikan di dunia. Jadi, Sekhet Aru bukan hadiah dari dewa, tapi konsekuensi alami dari kehidupan yang seimbang dan penuh kebaikan. Itulah sebabnya Book of the Dead bukan kitab agama, melainkan manual book tentang moral dan spiritual, panduan hidup, bukan sekedar panduan mati. Nah, Geeks, kamu tahu game Assassin's Creed Origin? Game ini kan berlatar belakang Mesir kuno, banyak memuat referensi Book of the Dead, kayak pas si Bayek berhalusinasi ngelawan Apep di Duat, dan ada side quest di mana Bayek harus bantu bapak-bapak random buat nyari Book of the Dead-nya yang dicuri. Kamu juga tahu serial anime atau manga Jepang Yu-Gi-Oh! Duel Monster? Nah, ini trading card game ini kan kental banget sama mitologi Mesir kuno. Konsep Shadow Realm atau Game of Darkness itu adaptasi simbolis dari perjalanan roh di Duat.
Dan banyak banget kartu-kartu Yu-Gi-Oh yang ngambil referensi dari Book of the Dead. Misal 3 kartu dewa, Osiris, Obelisk, Ra. Terus ada juga kartu Maat, Judgment of Pharaoh, Embodiment of Apophis. Banyak lah pokoknya. Yang main Yu-Gi-Oh pasti lebih tahu dari aku. Soalnya aku nggak main Yu-Gi-Oh. Kalau dipikir-pikir, pengadilan Osiris ini punya gema yang kuat di budaya kita. Di Jawa ada konsep ajining diri sakalati, nilai seseorang diukur dari ucapannya. Dalam budaya Bali ada karma pala, hasil tindakan yang menentukan arah reinkarnasi. Dan sama seperti Maat, kita juga punya prinsip sosial yang mirip, rasa adil, keseimbangan, harmoni. Tapi di tengah korupsi, fitnah, kondisi sosial politik yang suka menimbang seenaknya, pesan dari timbangan Maat ini tuh kerasa relevan banget. Karena Book of the Dead ngingetin, keadilan sejati tidak bisa direkayasa. Hati, jantung kita sendiri yang jadi saksi. Mari kita ngehalu dulu sebentar. Bayangin kalau sistem peradilan di negeri Konoha kayak gitu. Setiap pejabat, pengusaha, influencer disuruh nimbang jantung di pengadilan. Berat dikit langsung keluar amit dari bawah meja. Kelar korupsi. Jangan sampai ya digigit amit ya, amit-amit ya. Anyway, pengadilan hati bisa dibaca sebagai proses introspeksi moral, bersihin jiwa dari beban dosa dan penyesalan. Manusia modern gak lagi nulis mantra di peti mati, tapi kita semua masih berjuang menghadapi pengadilan hati diri kita sendiri. Coba gigs, setiap kali kita ngelakuin hal buruk, nipu atau nyakitin orang, hati atau perasaan kita jadi gak enak, kerasa lebih berat gitu. Dan ini secara langsung atau nggak langsung, secara sadar atau nggak sadar, bikin beban hidup kita makin berat juga. So, kalau kamu saat ini merasa hidup kamu penuh beban, coba kurangin dosa dan perbuatan tercela. Perbanyak kebaikan dan nolong sesama. Widih. Oke ya, suci aja ngajar-ngajarin orang. Kalau kamu mau nambahin, asal jangan nambahin beban hidup ya, silahkan komen. Kalau mau di request, ada yang mau di request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Besok kamu mau ujian fisika, meskipun mau, Nah, gigs, gimana kalau besok? Nah, gigs, enggak. Nah, gimana kalau